Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda dari Danau Toba, yaitu asal mula batu gantung. Bagaimana kisah legenda asal mula atau asal usul batu gantung di Danau Toba ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Berpuluh-puluh tahun setelah kejadian Danau Toba, lahirlah seorang bayi perempuan yang mungil dan cantik. Oleh orang tuanya, bayi tersebut diberi nama Intan. Nama tersebut sangat sesuai dengan sang bayi karena cantik bagaikan intan permata. Intan dibesarkan oleh keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya pencari rumput untuk hewan ternak milik sang empu yang bernama Pahata. Pahata adalah seorang saudagar kaya raya. Di saat yang bersamaan dengan lahirnya Intan, istri Pahata juga melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki tersebut bernama Cuki. Seiring dengan berjalannya waktu, Intan beranjak menjadi seorang gadis. Intan menjadi seorang gadis yang cantik nan periang. Pada masa remaja itulah Intan mengenal seorang pemuda yang membuat hatinya berbunga-bunga. Pemuda tersebut bernama Seno. Pemuda itu memiliki tampang yang biasa saja dan kehidupannya juga sederhana. Walaupun begitu, Intan sangat menyukai Seno karena kesederhanaannya tersebut. Seno pun memiliki perasaan yang sama dengan Intan. Mereka akhirnya memutuskan untuk berteman jauh lebih dekat. Suatu ketika, ayah Intan mengalami sakit keras yang menyebabkannya tidak dapat bekerja. Karena ayah Intan tidak bekerja, akhirnya sang ibu menggantikan tugas ayahnya untuk mencari uang. Namun, uang yang didapat ibu Intan selama bekerja hanya cukup untuk menghidupi mereka sehari-hari. Padahal mereka membutuhkan uang yang lebih untuk membeli obat sang ayah. Intan kemudian memutuskan untuk berhenti sekolah dan kemudian membantu ibunya bekerja mencari rumput. "Ibu, kalau kita hanya mencari rumput seperti ini, apa bisa membeli obat untuk ayah?" tanya Intan sambil menangis memikirkan ayahnya yang sedang terbaring di rumah. Ibunya pun terdiam. Sang ibu merasa sedih karena apa yang dikatakan oleh Intan adalah benar. Kemudian, ibu dan Intan memutuskan pergi ke rumah Pahata untuk meminjam uang. Sesampainya di rumah Pahata, sang ibu langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Tujuan mereka datang ke rumah Pahata. Di saat itu pula muncullah Cuki, anak Pahata yang kini juga beranjak dewasa. Seketika Cuki jatuh hati pada Intan. Cuki pun berunding dengan ayahnya. "Baiklah, aku akan memberikanmu uang. Tetapi kembalikan uang ini 2 minggu lagi. Apabila dalam 2 minggu kau tidak bisa membayar utangmu, kau harus menerima resikonya," ujar Pahata. Tanpa pikir panjang, ibu dan Intan mengangguk setuju. Mereka sudah tidak dapat berpikir jernih karena saat itu kondisinya sangat panik memikirkan sang ayah. Sang ibu dan Intan pun membawa segepok uang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, uang itu dibawa Intan untuk dibelikan obat. Sang ibu dan Intan akhirnya bisa lega karena kondisi sang ayah semakin membaik. 2 minggu pun berlalu. Saatnya ibu dan Intan membayar utang ke Pahata.
Namun, sayangnya uang yang dikumpulkan selama ini belum cukup untuk melunasi utangnya. Pergilah Intan ke rumah Seno. Untungnya, Seno memiliki cukup uang untuk menutupi kekurangan utangnya. Intan kemudian pulang kembali ke rumah bersama Seno dan anjing Seno. Sesampainya di rumah, mereka kaget karena di sana sudah ada Pak Hatta dan Cuki yang sedang menagih hutang. Intan pun segera menemui Pak Hatta dan lalu membayar utangnya. Masih kurang," ujar Pak Hatta. "Loh, bukankah kemarin kami hanya meminjam uang sebanyak itu?" kata Intan dengan kaget. "Ya, tetapi belum dengan bunga perharinya. Maka kau harus menerima resikonya," kata Pak Hatta. Intan sangat tidak menyangka bahwa selama ini uang yang dipinjamnya memiliki bunga pinjaman dan bahkan harian. "Resiko apa yang akan aku terima?" tanya Intan. "Kau harus menikah dengan anakku Cuki," kata Pak Hatta dengan tegas. Intan seketika itu juga menangis. Intan tidak mau menikah dengan Cuki karena dia sangat menyayangi Seno. Intan pun berlari keluar rumah. Anjing Seno mengikuti kemana Intan berlari. Intan berhenti di sekitar Danau Toba dan duduk di tepi jurang danau tersebut. Intan sangat bersedih. Ia menangis. Anjing Seno berada di sampingnya. Lama, Intan menangis di situ sampai menjelang malam. Intan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dia pun akhirnya melompat dari atas jurang menuju Danau Toba. Namun, ketika dia melompat, anjing Seno menahannya sehingga Intan tidak terjatuh. Intan dan anjing Seno kemudian bergantung di bawah jurang sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah batu yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan batu gantung. Nah, seperti itu legenda asal-usul batu gantung. Batu gantung yang ada di Danau Toba dan menjadi salah satu destinasi atau objek yang menarik yang ada di Danau Toba. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda asal-usul batu gantung ini di channel YouTube Jejak Legenda. Benar dan tidaknya, ini hanyalah kisah legenda berdasarkan dongeng atau cerita rakyat yang berkembang dari zaman ke zaman. Di channel YouTube Jejak Legenda ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda asal-usul, misteri, ataupun sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.